Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar. Pada video kita kali ini kita akan membahas satu materi grammar dalam bahasa Inggris, yaitu tentang question tag. Apa itu question tag? Bagaimana pembentukannya, pembuatannya dalam kalimat, dan contoh-contohnya? Simak terus pada video berikut ini. Yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama pastinya adalah definition, definisi dari question tag tersebut. Yang kedua adalah pembentukan kalimatnya. Selanjutnya rules, aturan-aturan mainnya, dan diikuti yang terakhir adalah contoh-contoh kalimat dalam question tag. Kita lanjutkan, yang pertama adalah definition. Definisinya adalah pertanyaan singkat yang terdapat pada akhir sebuah kalimat dalam suatu kalimat. Nah, kalau disederhanakan, arti dari question tag itu adalah kan. Bagaimana contohnya? Sederhananya seperti ini. Kita sedang belajar bahasa Inggris, kan? Nah, di sini kita bagi ada dua bagian dalam satu rangkaian kalimat ini. Yang pertama adalah kalimat utama dan diikuti dengan ekornya. Nah, ekornya berbentuk kan dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah question tag. Tapi dalam bahasa Inggris, kan akan berubah-ubah. Apa saja bentuknya? Terus simak penjelasannya, oke? Selanjutnya adalah basic formnya atau pembentukan dasar dari question tag ini. Yang pertama, jika kalimat utama itu berbentuk positif, maka ekornya akan berbentuk negatif. Sebagaimana yang sudah saya tampilkan tadi, dicontohkan secara sederhana. Dasarnya kan kalimatnya ada dua bagian, ada kalimat utama dan ekornya. Nah, di sini aturannya, maka kalau kalimat utamanya itu berbentuk positif, ekornya negatif. Sebaliknya, jika kalimat utamanya negatif, maka ekornya berbentuk positif. Selanjutnya, jika ekornya negatif, maka harus disingkat nanti bentuknya. Selanjutnya, posisi subjek. Posisi subjek pada kalimat utamanya, ketika pada ekornya akan dibalik. Nanti deh pada contoh-contohnya akan jelas, terang benderang nantinya ya. Selanjutnya, jika subjek menunjukkan nama orang, jadi subjek pada kalimat utamanya itu ditunjukkan dengan menyebutkan nama orang langsung, maka pada bagian ekornya, nama orang tersebut harus diganti menjadi subjek pronounnya yang sesuai. Yang terakhir, ini merupakan bentuk pengecualian. Jika kalimat utamanya terdapat to be am, maka ekornya akan menggunakan aren't. Berubah menjadi to be are dengan bentuknya negatif not, karena harus disingkat menjadi aren't. Bagaimana sih pembentukannya? Selanjutnya aja. Kita berbicara tentang aturannya sekarang. Yang pertama, bagian yang pertama. Aturannya di sini seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, pada rangkaian kalimatnya kan pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Ada kalimat dan ada tag atau ekornya. Di sini sudah diperjelas, jika kalimatnya positif, ekornya negatif. Jika kalimatnya negatif, ekornya positif. Itu aturan yang pertama. Selanjutnya, nah di sini dijelaskan jika pada kalimat utamanya terdapat to be satu, bentuknya am is are, maka ekornya akan sama menggunakan to be satu juga. Jika kalimatnya menggunakan to be dua, was were, maka ekornya juga sama menggunakan to be dua. Selanjutnya, ketika pada kalimat utamanya itu terdapat kata kerja bentuk satu, maka ekornya akan menggunakan bentuk
do atau does, tergantung pada subjeknya. Selanjutnya, jika kalimat utamanya terdapat verb 2, maka ekornya akan menggunakan kata kerja bantu yang berbentuk did. Selanjutnya, jika pada kalimat utamanya terdapat kata kerja have atau has, biasanya pada present perfect tense gitu ya, maka ekornya akan menggunakan have, has juga, tergantung pada subjeknya. Selanjutnya yang terakhir, jika kalimat utamanya ini terdapat model, yang mana kita ketahui model dasar itu kan ada can, may, must, will, maka ekornya juga sama menggunakan bentuk model, disamakan. Jika kalimat utamanya menggunakan will, maka ekornya juga menggunakan will. Jadi sama, tidak saling silang ya. Kita lanjutkan biar lebih jelas beserta dengan contohnya, aturan dan contohnya. Saya tampilkan di sini sama seperti sebelumnya bentuk kalimatnya. Jadi harus diperhatikan bentuk kalimatnya dulu. Kalimat utamanya berbentuknya apa, maka ekornya mengikuti nanti. Selanjutnya, pada kalimatnya terdapat unsur apa? Oh, di sini ada unsur penggunaan to be, dicontohkan di sini. Pada kalimat nomor 1, she is a manager. Gitu kan ya? Dia seorang manager. Isn't she? Pada kalimat utamanya terdapat to be 1, yaitu is, maka pada ekornya juga disamakan menggunakan to be 1, yaitu sama-sama menggunakan is. She is a manager itu bentuknya adalah positif, maka ekornya harus berbentuk negatif, maka akan menjadi isn't she. Harus disingkat sesuai aturan yang pertama tadi. Kita lanjutkan yang kedua. They are not going to LA. Are they? Mereka akan pergi ke LA. Kan, itu dalam bahasa Indonesianya. Pada kalimat utamanya terdapat unsur to be, yaitu masih to be 1, menggunakan are. Maka pada ekornya juga harus menggunakan are. Bentuknya apa? Kita lihat. Pada kalimat utamanya, they are not, negatif, maka ekornya harus positif, are they, tanpa menggunakan not, karena kita tahu kalau ada not itu kan negatif. Contoh yang ketiga adalah she was okay, wasn't she? Dia baik-baik saja, kan? Ada unsur to be 2 yaitu was, karena subjeknya she, maka tinggal dibalik, wasn't she? Bentuknya adalah negatif. Selanjutnya, nah ini yang mana tadi sudah saya sampaikan, ada bentuk pengecualian. I am your friend, aren't I? Ketika bentuk kalimatnya terdapat to be 1 yang spesifiknya adalah am, to be dari subjek I, maka ketika pada bagian ekornya berubah menjadi aren't I. Nah, ini adalah bentuk pengecualiannya. Kan sudah jelas aturannya ya, ketika bentuk kalimatnya adalah positif, kan ekornya harus negatif. Nah, unsurnya jelas, ada am not, kan harusnya demikian. Adakah singkatan amn't? Tidak ada. Kita sudah pernah membahas ini pada video penjelasan present tense. Jika kalian yang masih belum jelas memahami tentang present tense, silakan kalian buka lagi video-video saya sebelumnya tentang simple present tense ya. Maka harus diganti menjadi aren't I. Kenapa kok are kok bukan is? Karena I itu kalau digabung dengan subjek apapun kan menjadi kita. Nah, gitu loh. Kita, we itu to be-nya menggunakan are. Itu alasannya. Oke ya. Kita lanjutkan, masih tentang aturan dan contoh kalimatnya. Dilanjutkan ketika kalimatnya mengandung unsur verb 1 atau verb kedua. Langsung pada contohnya. Contoh yang pertama, she lives in Malang, doesn't she? Dia tinggal di Malang, kan? Jadi seperti itu dalam bahasa Indonesianya.
pada kalimat utamanya terdapat kata kerja lives. Lives itu adalah verb 1. Ingat, kata kerja yang berakhiran S itu pasti present. Present itu 1. Maka di situ adalah verb 1. Verb 1 ekornya menggunakan do atau does. Kita lihat subjeknya. Subjeknya semula adalah she. Kita lempar ke belakang menjadi doesn't she. Kenapa doesn't? Nah, kembali lihat pada aturan yang bagian atas. Kalimat utamanya positif, ekornya harus berbentuk negatif dan disingkat. Seperti itu ya. Kalimat yang kedua, they don't work in the bank, do they? Mereka tidak bekerja di bank, kan? Kalimat utamanya terdapat don't work. Jadi kalau kalimat utamanya berbentuk negatif sebenarnya sudah sangat gampang, bisa langsung kita tebak pada ekornya. Kenapa? Tinggal menyamakan. Semula pada kalimat utamanya adalah don't work, do not work, dan demikian. Maka ekornya harus berbentuk positif dan menggunakan kata kerja bantunya yaitu do. Subjeknya sama yaitu they, do, they. Mereka tidak bekerja di bank, kan? Number 3, we answered all the questions, didn't we? Kita menjawab semua pertanyaan, kan? Answered di sini bentuk kedua. Maka ketika terdapat kata kerja bentuk kedua, ekornya menggunakan did. Tinggal subjeknya kita lempar ke belakang menjadi didn't we. Tetap perhatikan bentuk kalimatnya ya. Yang terakhir, Peter didn't get the bus, did he? Peter tidak naik bis, did he? Kan? Didn't. Sekali lagi, ketika bentuk kalimatnya negatif, sangat mudah sekali ketika kita menjawab atau menerka tentang ekornya. Karena pada kalimat utamanya sudah muncul did. Tinggal merubah atau tinggal meletakkan ulang pada ekornya. Tetap diingat bentuk kalimatnya harus saling silang. Bentuk kalimatnya adalah negatif, maka ekornya positif. Kita lanjutkan aturan dan contohnya. Ini bagian yang terakhir. Ketika kalimatnya mengandung unsur have atau has, maka ekornya sama. Ketika kalimatnya menggunakan model, ekornya juga sama. Contohnya demikian. Nomor 1, they have received the letter, haven't they? Have received, ini adalah bentuk present perfect tense. Simak penjelasan present perfect tense pada video sebelumnya, biar kalian lebih memahami lagi ya. They have received the letter, haven't they? Mereka sudah menerima suratnya, kan? Ada unsur have, maka kita samakan pada ekornya juga menggunakan have. Subjeknya kita lemparkan di bagian belakang. Bentuk kalimat utamanya adalah positif, maka ekornya negatif. Demikian. Nomor 2, you haven't eaten yet, have you? Kamu belum makan, kan? Dan masih sama, yaitu mengandung unsur have. Selanjutnya, she has been here, hasn't she? Di sini kalimat utamanya menggunakan has been, ada to be-nya. Tidak masalah, biarpun ada to be, tetap kita perhatikan yang paling utama adalah mengandung unsur have atau has. Maka kita samakan pada ekornya. She has been here, positif, maka pada ekornya menjadi negatif. Hasn't she? Gitu ya. Selanjutnya, we can't go outside, can we? Pada pengucapan can't atau cannot ini sudah pernah saya bahas, bisa kita mengucapkannya can't dengan T-nya jelas atau can't, gitu ya. Tinggal kita mau mengucapkan yang mana, terserah kita, tidak masalah. We can't go outside, can we? Kita nggak bisa pergi keluar, kan? Di sini yang terakhir, you will buy me a present, won't you? Ada unsur will ini bagian dari model, maka kita samakan pada bagian ekornya menjadi won't you. Kok won't you? Nah, di sini will not
itu ketika disingkat menjadi won't. Tidak ada willen, itu tidak ada ya, perlu diingat-ingat. Ini juga sudah pernah kita bahas pada future tense. Oke, sekarang kita coba pada contoh-contoh yang lain. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa contoh soal lebih tepatnya. Tinggal nanti kalian mencoba menjawabnya bagaimana. Ayo kita coba menjawab tag atau ekor yang tepat berdasarkan kalimat-kalimat utamanya bagaimana. Nomor 1, Mark is in the classroom. Mark di kelas, kan? Di situ ada kata yang sudah bergaris bawah sebagai panduannya, maka tinggal kita samakan pada ekornya. Ada unsur is, maka akan menjadi isn't he. Ingat aturannya, positif menjadi negatif dan harus disingkat, gitu ya. Terus jika subjeknya menunjukkan nama orang, tinggal kita merubah menjadi subjek pronoun pada ekornya. Mark itu adalah dia laki-laki, maka kita rubah menjadi he, isn't he. Nomor 2, Frank and Paul were fixing the statue, weren't they? Ada kata were, to be 2, maka kita samakan juga pada ekornya menggunakan were. Bentuk kalimatnya yang pertama adalah positif, ekornya menjadi negatif, weren't. Frank and Paul itu mereka, maka kita rubah menjadi they, diletakkan di bagian akhir. Udah, mudah seperti itu aja, ya kan? Lanjut deh, nomor 3. Bisa kalian tebak? Prepares, kata kerja bentuk pertama. Dave itu cowok, maka akan menjadi doesn't he. Number 4, they made some kites. Made, bentuk kedua, bentuknya positif, maka harus negatif ekornya. They, kita lemparkan ke belakang menjadi didn't they. Nah, seperti itu. Have made, ada unsur kata have, bentuk kalimatnya adalah positif, maka akan menjadi negatif. Subjeknya adalah they, dilemparkan ke belakang menjadi haven't they. Yang nomor 6, has not bought, ada unsur has, bentuknya negatif, maka ekornya harus berbentuk positif. Subjeknya she, akan menjadi has she has not bought the materials, has she. Number 7, you won't come to the party. Won't, diingat-ingat, singkatan dari will not. Ada model will berarti, dan bentuknya negatif, maka ekornya positif. Ada subjeknya yaitu you, dilemparkan ke belakang menjadi will you. Angelina isn't angry. Isn't, kepanjangan dari is not. Ada to be is, bentuknya negatif, ekornya akan menjadi positif, dengan subjeknya Angelina dirubah menjadi she, maka akan menjadi is she. Angelina isn't angry, is she? Angelina nggak marah, kan? Gitu loh. Number 9, you drive your own car. Drive, verb 1, bentuknya positif, ekornya menjadi negatif. Kata kerja bentuk 1 akan menggunakan do atau does, tergantung subjeknya. Subjeknya siapa? You, maka menggunakan do. Negatif menjadi don't you. Nah, yang terakhir, he will be at the office this afternoon. Dia akan di kantor sore nanti, kan? Ada unsur will, bentuknya adalah positif, maka ekornya negatif. Subjeknya he will, awas, keliru lagi ya, jangan sampai, maka akan menjadi won't he. Nah, demikian. Sekali lagi, ketika kita sudah memahami aturannya, bisa kita cermati ketika kita mengerjakan soal-soal berikut ini, kita harus memahami kata-kata yang menjadi kunci pada kalimat utamanya. Yang pertama, tentukan
kalimatnya, bentuk kalimatnya pada kalimat utama, maka saling sila. Berikutnya yang kedua, temukan unsur kalimat yang ada. Unsur kata pada kalimat utama yang ada itu apa? Kalau pada contoh kalimatnya ini kan yang sudah bergaris bawah. Selanjutnya, merubah subjeknya. Selesai. Demikianlah penjelasan singkat tentang question text bagian pertama. Terus ikuti channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nantinya kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru khususnya tentang question text bagian kedua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Saya harap kalian semuanya mudah memahaminya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan langsung kalian komen ya. Dan tidak lupa, saya ingatkan sekali lagi, ayo kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara share video ini ke media sosial kalian, agar kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.